Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan ketika ini kita akan membahas tentang pengajuan gugatan dan permohonan. Apa itu gugatan atau permohonan? Untuk memulai menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Sehingga apabila salah satu pihak sudah mengajukan permintaan pemeriksaan, maka persengketaan menjelma menjadi perkara di sidang pengadilan. Selama sengketa tidak meminta campur tangan pengadilan untuk mengadili, maka pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Oke, di lingkungan peradilan agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan. Jadi coraknya itu yang pertama disebut permohonan, yang kedua disebut gugatan. Namun dalam bahasa sehari-hari dua peristilahan tersebut lazim disebut gugatan. Ya permohonan ya gugatan, ya gugatan ya gugatan. Sehingga dikenal ada gugatan permohonan dan ada gugatan biasa. Oke, untuk mengetahui perbedaan keduanya, mari kita lihat perbedaan yang signifikan yang bisa kita ketahui ya dari beberapa perbedaan yang ada. Yang pertama adalah dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan. Sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan. Misalnya ya, segenap ahli waris secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum. Atau permohonan pengangkatan anak di dalam perbaikan akte catatan sipil. Tuh. Oke, lanjut kepada perbedaan yang nomor 2. Ya. Dalam suatu gugatan, ada 2 atau lebih pihak. Yang itu pihak penggugat dan pihak tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar. Sedangkan di dalam permohonan hanya ada satu pihak, yaitu pihak pemohon. Lanjut ketiga, ya, perbedaannya adalah surat gugatan dikenal sebagai pengadilan kontentiosa atau pengadilan sungguh-sungguh, karena ada sengketa di situ ya. Sedangkan suatu permohonan dikenal dengan pengadilan volunteer atau pengadilan pura-pura. Ini hanya dalam istilah saja ya. Meskipun nanti di dalam praktiknya tetap ada sebuah keputusan, ada ketetapan dan lain sebagainya. Lanjut kepada perbedaan yang nomor 4. Hasil suatu gugatan adalah putusan atau vonis. Sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan. Kalau kita bicara tentang masalah permohonan atau gugatan di pengadilan ya, hal ini tidak
sesederhana yang diperkirakan orang awam. Banyak masalah hukum dan praktek yang terkait pada permohonan atau gugatan. Sehingga ada upaya untuk menyederhanakan pembahasan permohonan dan gugatan dengan menyamaratakan itu adalah sebuah gugatan saja, ya. Sehingga nanti akan ada sifat gugatan, formulasi gugatan, dan perubahan gugatan. Ini hanya untuk generalisasi saja, meskipun di situ nanti pembahasannya juga ada tentang permohonan, tapi digeneralisasi menjadi sebuah gugatan untuk menyederhanakan peristilahan saja. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Sedang dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Namun demikian, ya, di pengadilan agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa. Nah ini berarti ada pengecualian. Sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon. Itu dalam perkara permohonan izin ikrar dan talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang. Ya, jadi ada pengecualian dalam konteks permohonan, meskipun dalam konteks permohonan itu dinyatakan bahwa permohonan itu hanya satu pihak, tapi ada satu kasus atau dua kasus yang mengharuskan permohonan itu ada sengketa di dalamnya dan ada satu, dua atau lebih pihak, yaitu dalam masalah tadi ikrar talak dan masalah izin poligami. Oke, itu ya, tentang permohonan dan gugatan, saya harapkan diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah tentang perkara volunteer. Apa itu perkara volunteer? Tadi disebutkan ada perkara volunteer dan ada perkara kontentiosa. Nah, ini yang disebut perkara volunteer atau pengadilan pura-pura tadi. Perkara volunteer adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan. Ya. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Maka gugat volunteer paling dikenal dari bidang hukum seperti permohonan pengesahan anak. Sedangkan perkara volunteer yang diajukan ke pengadilan agama, contohnya adalah penetapan wali pengampu bagi ahli yang tidak mampu melakukan tindakan hukum. Yang kedua, penetapan pengangkatan wali, penetapan pengangkatan anak, penetapan pengesahan nikah atau isbat nikah, penetapan wali adol, dan lain sebagainya. Wali adol itu jika ada seorang yang menikah dan tidak mau dinikahkan oleh kedua orang tuanya, maka dia harus meminta wali adol atau wali hakim sehingga dia bisa untuk menikah. Di antara ciri gugatan volunteer ada dua. Ya. Apabila kedua ciri ini melekat pada suatu gugatan, maka dengan sendirinya menandakan gugatan yang diajukan bersifat volunteer. Yang pertama ini ada dua poin ya. Gugatan bersifat sepihak. Pihak yang terlibat hanya satu, yakni pihak pemohon. Ada orang lain yang ditarik sebagai pihak penggugat. Itu sebabnya gugat volunteer disebut juga permohonan sepihak atau permohonan yang tidak bersifat partai. Sehingga boleh saja pemohon memasukkan orang lain dalam permohonan. Tapi kedudukan orang-orang tersebut bukan subjek yang berdiri sebagai pihak tergugat. Seperti dalam permohonan penetapan ahli waris. Misalkan si A mengajukan permohonan agar A dengan saudaranya B, C, D dinyatakan sebagai ahli waris dari orang tua mereka. Dalam hal ini, bertindak sebagai pihak hanya A saja. Sedangkan B, C, D tidak tahu apa-apa dan tidak ditempatkan dalam kedudukan sebagai pihak tergugat. Mereka hanya berkedudukan sebagai objek permohonan. Ya. Nomor 1 poin B, poin 2 ya. Permintaan
dan putusan bersifat deklarator. Ya. Permintaan atau katakanlah petitumnya bersifat deklarator, hanya meminta agar dia dan saudaranya B, C, D dinyatakan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, putusan pun hanya bersifat deklarator, berupa putusan yang menyatakan A, B, C, D adalah ahli waris dari orang tua mereka. Putusan bisa disebut penetapan atau besciking. Nomor 2, kekuatan hukumnya bersifat sepihak. Ya. Jadi, kebenaran yang terkandung dalam putusan volunteer adalah kebenaran sepihak, berupa kebenaran pemohon sendiri. Kebenaran yang terkandung di dalamnya tidak dapat mengikat orang lain. Sehingga putusan gugat volunteer yang bersifat deklarator hanya mengikat dan berkekuatan terhadap diri pemohon sendiri. Orang lain tidak dapat dipaksa untuk mengakui kebenaran putusan. Karena kekuatan mengikatnya terhadap orang lain tidak mempunyai daya hukum, sekalipun putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Oleh karena itu, sifat kekuatan hukum mengikatnya tidak meliputi siapa-siapa selain dari diri pemohon sendiri. Putusan gugat volunteer tidak mempunyai kekuatan eksekusi terhadap siapapun. Itu sebabnya putusan deklarator tidak dapat dieksekusi. Paling-paling putusan tersebut hanya dapat dipergunakan pemegangnya menjadi landasan untuk menggugat suatu perkara secara kontempiosa. Sampai di sini ya mata kuliah kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya harapkan semua like and subscribe channel YouTube saya dan ikuti mata kuliah ini dengan full ya. Oke, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.